TBC. Ya, TBC. TBC dari Yaman, Jembang, TBC dari ya. Sampai kadang bolong dia, kadang bolong. Itu udah berdarah, keluar darah. Itu masuk usul. Tapi ada obat. Satu, terus kenalan. Macam batu dia kalau berdekatan dia dengan orang bisa. Dia kurus dia bangkrut lah gitu ya, supaya dia nggak tenang lah. Salah satunya salah benar. Nah, kita juga yang terkena kemudian Simic Pendulason Barakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Nas Jurusna SKIL MNS. Hari ini saya akan menjelaskan sekilas tentang tuberkulosis paru. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa tuberkulosis paru itu adalah penyakit infeksi dan salah satu penyakit infeksi yang sangat tinggi hari ini prevalensinya di Indonesia, termasuk di Aceh. Ya, fokus utama untuk pasien TB paru itu adalah kita mencegah komplikasi lebih lanjut. Ya, sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, kita harus tahu dulu apa itu tuberkulosis paru. Ya, jadi tuberkulosis paru ini adalah penyakit infeksi paru ya yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Nah, kuman ini dia mempunyai ciri khas di mana dia hidup di dalam sel yang hidup ya, kemudian dia hidup pada kondisi udara yang sangat tinggi di lapisan paru, terutama pada apikal paru. Dan dia bersifat BTA, artinya basil tahan asam, di mana sifat Mycobacterium tuberculosis ini sangat rentan, sangat kuat dengan kondisi keasaman, sehingga bakteri ini bisa bertahan hidup dalam lingkungan yang sangat bebas, di udara bebas dan juga di udara-udara yang kering, gitu ya. Baik Bu, selanjutnya bagaimana gejala tuberkulosis ini Bu? Ya, baik. Tentu semua penyakit itu punya gejala ya. Kekhasan dari penyakit tuberkulosis paru ini yang pertama diawali dengan demam. Nah, munculnya demam itu adalah dampak dari adanya inkubasi dari bakteri ini ke dalam paru. Saat terjadinya inkubasi atau masuknya kuman ke paru, itu tidak langsung menimbulkan gejala. Jadi biasanya 2-10 minggu dia setelah masuknya kuman ke dalam paru yang penyebarannya itu melalui droplet infection, artinya bakteri tuberkulosis itu terinfeksi melalui hantaran udara. Melalui apa hantaran udara itu? Bisa melalui batuk, ya, bersin, kemudian berbicara, kemudian ketawa, di mana Mycobacterium itu terhirup oleh orang yang sehat, kemudian masuk ke paru orang yang sehat, terjadi proses inkubasi namanya, dan gejala itu pada seseorang itu akan muncul gejala dari masa inkubasi itu bisa 2-10 minggu. Nah, timbulnya gejala itu sangat tergantung kepada yang pertama jumlah kuman yang masuk ke tubuh seseorang. Ya, kalau terhirupnya sampai puluhan atau ratusan, tentu ini akan menyebabkan kuman itu
dormen berdiam di paru itu akan semakin banyak. Ya, yang kedua adalah tingkat virulensi bakteri. Ada bakteri-bakteri yang tingkat keganasannya itu sangat tinggi. Ya, terutama adalah bakteri yang terinfeksi dari orang dewasa. Jadi kekhasan juga dari pasien TB paru ini, dia kumannya itu kalau yang tuberkel dewasa sangat mudah menginfeksi kepada anak. Sementara TB anak itu sulit menginfeksi kepada dewasa. Karena apa? Tingkat virulensi bakterinya berbeda. Yang ketiga adalah dia imunitas penderita. Nah, tentu imunitas penderita di sini, kalau imunitasnya bagus, tentu tidak menimbulkan gejala klinis secepat itu, ya. Nah, jadi gejala pertama adalah demam. Demam ini diawali dengan demam ringan sampai demam berat, sampai suhu bisa 40 sampai 41 derajat selama lebih kurang 3 minggu. Itu awalnya, ya. Kemudian baru dilanjutkan dengan batuk, ditandai dengan batuk kering atau batuk non produktif istilah kita. Kemudian dilanjutkan dengan batuk produktif, batuk berdahak, bahkan sampai batuk berdarah atau hemoptu. Itu tahap lanjut dari batuk. Yang ketiga, biasanya dia sesak nafas, ya. Nah, sesak nafas terjadi apabila Mycobacterium tuberculosis itu sudah menginflamasi setengah dari bagian paru kita. Jadi dia tadi saya katakan dia sangat senang pada apikal paru karena konsentrasi oksigennya tinggi di sana sebagai ciri khas kuman ini. Jadi setengah paru itu sudah diisi oleh kuman ini sehingga seseorang itu akan merasakan sesak nafas, gitu ya. Kemudian yang keempat biasanya malaise, ya, pasiennya lemah, ya. Karena kenapa lemah? Jadi aktivitas dari kurangnya oksigen di paru. Kemudian sering batuk di malam hari, kemudian nafsu makan yang kurang, ini menyebabkan pasien semakin lemah. Dan yang terakhir adalah nyeri dada. Nah, nyeri dada seingat saya itu dampak terakhir dari TB paru, di mana kalau tuberkel paru itu sudah menginfeksi sampai ke bagian pleura paru sehingga timbul pleuritis. Ya, sehingga pasien ini nyeri paru ketika dia batuk atau tidak batuk. Tuh, ya. Kemudian Ibu, bagaimana cara penularan dari penyakit tuberkulosis ini, Bu? Iya, baik. Nah, tadi sudah saya singgung sekilas bahwa penularannya melalui droplet infection. Apa itu droplet infection? Adalah penyebaran melalui hantaran udara dari percikan air liur, air ludah yang dibatukkan atau yang dibersinkan oleh penderita aktif TB paru. Ya, nah itu penyebarannya. Baik Bu, selanjutnya bagaimana pengaruh atau dampak dari seseorang yang terkena penyakit tuberkulosis ini, Bu? Iya, kalau bicara dampak infeksi tuberkulosis terhadap kesehatan seseorang sangat berdampak, saya pikir, ya. Karena dari gejala yang ditimbulkan oleh TB paru, mulai demam sampai terjadi nyeri dada, tentu ini mengganggu aktivitas pasien secara optimal, ya. Pasien dengan kondisi lemah, batuk, demam, nyeri dada, kemudian sesak nafas, tentu ini sangat beresiko, sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh seseorang. Karena apa? Ketika seseorang infeksinya positif, gejala tadi lemah, sesak nafas, tentu aktivitas dia nggak bisa lakukan dengan baik. Dia dengan batuk, ya, malam terus batuk, tentu ini juga kualitas tidur menjadi terganggu, nafsu makan menurun. Makanya pasien dengan TB paru selalu ditandai dengan berat badan yang menurun. Kenapa? Karena aktivitas dari kuman TB itu sangat aktif dia di malam hari, dan juga pasien dengan batuk terus-menerus di malam hari, sehingga juga kualitas tidur menjadi menurun, nafsu makan menjadi menurun. Nah, baik Ibu, selanjutnya apa saja faktor penyebab terjadinya penyakit tuberkulosis, Ibu? Iya, jadi kalau kita lihat apa bukan faktor penyebab, mungkin faktor risiko pasien seseorang terinfeksi tuberkulosis ini. Yang pertama adalah apabila seseorang itu kontak erat dengan pasien yang TB aktif, yang tidak diobati. TB aktif tapi tidak diobati, ya. Nah, ini sangat beresiko terjadinya penularan pada orang tersebut. Yang kedua, kita tahu TB ini biasanya pada masyarakat ekonomi menengah ke bawah,
ya, dengan kondisi lingkungan yang kotor, kondisi lingkungan yang kumuh, sanitasi lingkungan yang kurang atau jelek, ini sangat berpotensi terjadinya resiko penularan yang sangat signifikan pada pasien TB, ya. Kemudian biasanya orang-orang yang dengan imunitasnya rendah, sebagai contoh pasien HIV/AIDS, ya, pasien dengan lupus erythematosus misalnya, imunitasnya menjadi rendah, orang-orang tua, lansia, kemudian tunawisma yang hidup berdampingan, ini merupakan faktor risiko atau kelompok rentan terjadinya infeksi tuberkulosis, gitu ya. Baik Ibu, yang terakhir, bagaimana upaya mengatasi penyakit tuberkulosis ini, Bu? Iya, baik. Nah, inilah mungkin tugas perawat, upaya preventif dan promotif pada masyarakat, bagaimana kita mengendalikan TB paru ini sebagai salah satu, saya katakan tadi, adalah penyakit terbesar infeksi di Indonesia dan juga di Aceh. Salah satunya kalau pada bayi itu kan ada imunisasi BCG, ya. Nah, itu adalah salah satu upaya preventif sebenarnya untuk mencegah penularan kuman tuberkulosis tadi, Mycobacterium tuberculosis. Kemudian kalau kita dewasa saat ini yang kontak erat dengan pasien-pasien TB aktif, terutama perawat yang bekerja di ruang paru, nah ini tentu imunitasnya harus ditingkatkan melalui peningkatan imunitas secara baik, ya kan? Kemudian menggunakan proteksi perlindungan diri, menggunakan alat perlindungan diri, masker, dan juga perlindung diri. Kemudian selalu mencuci tangan setelah kontak dengan pasien. Dan juga yang terpenting juga adalah kalau ada gejala-gejala segera diperiksa, seperti ada batuk lebih dari 3 bulan misalnya, ya, atau 3 minggu dan terus berlanjut 3 bulan. Kemudian ada demam misalnya, ya, ada nyeri dada, itu harus diantisipasi. Nah, tentu perbaikan gizi, menjaga imunitas, kemudian menghindari kontak dengan pasien TB aktif, itu adalah upaya-upaya pencegahan hari ini yang tepat dilakukan. Nah, khusus pada penderita pasien TB tentu ada budaya batuk yang disarankan, misalnya harus menutup mulut ketika batuk, kemudian menggunakan sapu tangan atau misalnya tisu, dan tisunya itu nanti dibuang ke tempat yang tertutup atau dibuang ke tempat yang ada cairan desinfektan. Itu budaya batuk. Jadi budaya batuk juga diajarkan kepada pasien-pasien yang TB aktif ini bagaimana mencegah atau menghindari terjadinya kontak pada anggota keluarga yang lain. Kemudian juga anggota keluarga yang lain tentu harus diperiksa secara periodik terhadap adanya infeksi TB ini, ya. Oke. Baik, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.